الحمد لله الحمد لله الواحد القهار والملك الأبرار والعزيز الغفار والمكبر الليل على النهر وسخر الشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن جاهد في سبيله بحق جهاده إلى يوم الدين. معاشر الحاضرين رحمكم الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آيات الأخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muqarrabin tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah dan hanya kepadanya kita melantunkan pujian. Dialah Allah, Zat yang selalu dan senantiasa dan tak pernah memutuskan sedetik pun di dalam membersamai detik-detik hidup kita dengan berbagai nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya dan tak terkira ragamnya. Oleh karena itu, apakah kita sudah senantiasa menyadari untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dalam makna yang sesungguhnya di setiap kesempatan selama detik-detik waktu umur itu masih Allah pinjamkan kepada kita. Oleh karena itu, taufik, hidayah Allah senantiasa kita harapkan agar kita selalu menjadi orang-orang yang tidak pernah lupa kepada karunia Allah, dan kita kembalikan nikmat yang banyak itu dengan ketaatan kepadanya, menjalani misi penciptaan kita, yakni beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amanah pada siang hari ini, tema khutbah yang harus kita sampaikan sesuai dengan silabus Telkom adalah core value akhlak sebagai komitmen karyawan muslim. Jamaah sekalian, kita sekarang sudah berada di akhir-akhir bulan Rajab dan sebentar lagi masuk Sya'ban, artinya sebentar lagi bertemu dengan momentum teramat istimewa, yakni Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama sekaligus menyampaikan umur dan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya mencoba mengikuti amanah apa yang harus disampaikan pada kesempatan mimbar khutbah terbatas pada siang hari ini. Kita bicara soal core value akhlak sebagai komitmen karyawan Telkom. Saya kira antum semua sebagai orang-orang Telkom yang luar biasa, silabus pembinaan kepada karyawannya sempurna, komprehensif, dan tentu dengan tujuan yang amat mulia agar semua menjadi keberkahan bagi semua pihak. Sebagaimana kita ketahui, para jamaah sekalian, bahwa core value adalah nilai inti. Ya. Kalau dalam istilah itu adalah merek, nilai inti, nilai utama, atau merek dagang, merek usaha yang menjadi panduan bersama
yang menjadi pedoman aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah tentu antara pemimpin dengan para pegawainya atau karyawannya, agar perusahaan memiliki identitas yang unik dan kemudian berkarakter, agar bisa fokus dalam mencapai tujuan dan kemajuan perusahaan tentunya. Teman sekalian, tentunya jika core value yang disusun, yang dibuat, yang ditentukan oleh yang memimpin kita gitu, dan kemudian dipahami oleh seluruh tim, oleh seluruh pihak, maka kerja pun pasti akan menjadi kondusif, positif, dan tentunya adalah produktif. Core value kali ini kita menguatkan pemahaman tentang komitmen. Teman sekalian, kalau kita lihat bahasa Arab, maka komitmen itu istilahnya adalah iltizam. Ada dua istilah dalam bahasa Arab ketika kita melihat makna dalam bahasa kitanya adalah komitmen. Iltizam atau ta'ahud, ya. Karena di situ ada janji, ada ikrar, ada semacam niat untuk memenuhi sesuatu, ya, janji tadi. Ya. Kalau dalam bahasa Latin kita jumpai istilah komitmen itu dari kata comiter yang memiliki beberapa makna, diantaranya menyatukan, menggabungkan, mengerjakan, mempercayakan. Itu diantara istilah yang bisa kita pahami dari bahasa Latin tentang komitmen. Perhatian sekalian, akhlak adalah, kalau bahasanya, is everything. Akhlak adalah segala sesuatu, atau sesuatu sekali yang harus ada dalam setiap kehidupan kita, di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Akhlak likulli syai, di setiap sesuatu. Apalagi dalam konteksnya adalah dalam konteks kerja. Oleh karena itu, perjalanan sekalian, akhlak punya korelasi, punya hubungan dengan keimanan seseorang. Buah dari iman adalah akhlak. Buah dari fondasi akidah kemudian adalah akhlak di segala situasi, segala sisi, dan segala kehidupan. Dalam konteks ini kita menyangkutkan dengan akhlak dalam bekerja. Yang pasti pada sekalian bahwa akhlak itu adalah cerminan keimanan seseorang. Dan Rasul pun kita tahu, Pak, diutus ke muka bumi bukankah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita tahu hadis yang sangat masyhur adalah kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Nabi, adalah untuk apa? Untuk kalian semuanya. Liutammima, untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Perilaku, sikap, akhlak itu sangat luas dalam segala sisi. Akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sama, kepada lembaga, kepada makhluk Allah yang lain. Dan kalau akhlak sudah melembaga, sudah terinternalisasi dalam jiwa seorang, dalam agama hasanahnya disebut dengan khuluqan. Maka kita jumpai ketika Allah memuji manusia terkasih, manusia termulia di muka bumi, sejak jagat belum dicipta sampai jagat kelak digulung oleh Allah, adalah Kanjeng Nabi, dengan ungkapan yang luar biasa. Dan Allah sendiri yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai, sesungguhnya engkau Muhammad, la'alla, sungguh berada, la'ala, sungguh berada, khuluqin 'azim, pada sistem akhlak yang luhur. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika sudah menjadi habit, menjadi warna hidup, maka khuluqan. Dan kita disuruh berkhuluqan kepada semua unsur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah ayat yang kita fahami dari pujian Allah kepada Muhammad, sang kekasihnya. Atau dalam ayat lain yang sangat masyhur, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya dan seterusnya. Para jamaah sekalian,
Bekerja dengan akhlak itu artinya adalah, makna yang bisa kita korelasikan adalah bekerja dengan memberi makna-makna spiritual di dalam kerja. Dan kerja adalah bagian dari perjalanan ibadah sebagai seorang muslim atau seorang hamba Allah yang beriman. Ingat, teman-teman sekalian, bekerja adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, orang yang memahami core value akhlak akan memahami bahwa bekerja itu adalah bagian ibadah, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Allah atas jalan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Karyawan yang memiliki pemahaman core value akhlak yang baik, dia senantiasa terus mau belajar, bertumbuh, berkembang, berperan, berkontribusi. Ini penting karena salah satu misi Allah ciptakan kita juga seperti itu, agar senantiasa bertumbuh, berkembang, berperan. Bukankah Nabi mengatakan bahwa salah satu ukuran kemuliaan manusia, bahkan terbaiknya manusia adalah salah satunya pada sisi bagaimana peran terbanyak dia kepada kebaikan sesama. Maka ada hadis kita pahami, khairun nas anfa'uhum lil nas. Sebaik-baik di manusia itu, atau di antara manusia itu, kata Nabi adalah anfa'uhum, anfa' yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang atau karyawan atau kita pegawai misalnya yang memahami hal ini, maka senantiasa terus mau mengembangkan diri, dan bagi perusahaan memiliki makna untuk kemajuan perusahaan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara komitmen ya, sebagai salah satu core value akhlak kita dalam bekerja. Saya kebetulan juga PNS, sama dengan antum, hanya perbedaan sama-sama milik negara. Bagaimana kita juga punya sumpah ketika dulu bergabung. Bagaimana antum ketika bergabung dengan perusahaan kan juga punya ikrar, punya janji mentaati peraturan dan sebagainya. Jamaah sekalian, bicara komitmen sebagai salah satu core value akhlak dalam bekerja, kita menjadi teringat salah satu ayat yang menunjukkan janji kita atau komit kita kepada Sang Khalik. Bahkan janji itu kita ucapkan pada saat kita masih dalam alam roh kita. Kalau kita baca surat Al-A'raf ya, surat ke-7 pada ayat 172, kan di sana Allah katakan seperti ini, bahwa saya ambil tengahnya saja, ketika Allah menciptakan kita dari tulang sulbi ya, Bani Adam, turunan Adam, dan kemudian mengambil persaksian kepada semua manusia, termasuk kita tentunya. Waktu itu kita berada dalam alam ruh kandungan. Apa yang Allah minta komitmen kepada kita? Lihat redaksi kalimatnya. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Kata Allah kepada semua kita tanpa kecuali saat itu. Dan kemudian ruh-ruh menjawab, kita nih Pak, sesungguhnya, sejujurnya sudah pernah berjanji kepada Allah ketika kita masih dalam alam ruh dengan mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Ya Rabb, bala, benar, bala syahidna, kami menjadi saksi atau kami bersaksi atas permintaan komitmen tadi. Bukankah aku Tuhanmu? Maka dalam konteks tadi kan mengandung makna bahwa setelah manusia lahir ke dunia, tentunya manusia harus menjadi orang-orang yang mentaati aturan Allah, mentaati syariat Allah sebagaimana telah dia janji ingin memenuhi komitmen. Nah, bicara komitmen, ayat ini menjadi renung kita kembali bahwa kita pun punya kewajiban untuk berkomit secara umum dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah agar kita menjalankan perintah Allah atau syariat dengan baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata komitmen bisa berarti juga adalah berjanji ya, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada pihak lain, kepada lembaga dan sebagainya. Yang lalu setiap pihak itu telah berkomitmen itu, atau setiap pihak yang berkomitmen itu berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi komitmen tadi. Dalam konteks syariat tadi tentu, kalau kemudian kita hidup di dunia mengingkari syariat Allah, berarti kan sama dengan kita telah mengkhianati
komitmen yang sudah kita ikrarkan ketika kita berada dalam alam roh. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebagaimana ayat tadi yang kita baca, artinya adalah setiap kita wajib memenuhi komitmen kepada Allah sebagai hamba yang akan terus taat kepadanya dalam segala kehidupan kita. Artinya, sekali lagi, kalau kita tidak mengikuti syariat Allah atau mengkhianati atau berselisih, maka artinya kita telah menyalahi komitmen kita. Jemaah sekalian, dalam sebuah korporasi, perusahaan, komitmen yang tinggi, ini penting untuk kita sama-sama renungi Pak. Dan saya kira ini penguat saja istilahnya, karena antum tentu punya periodik pembinaan pencerahan dari manajemen yang luar biasa lewat mimbar Jumat yang sifatnya sangat terbatas, mudah-mudahan juga bermanfaat. Dalam konteks korporasi Pak, komitmen yang tinggi dari karyawan atau dari kita sebagai pegawai tentu menjadi modal yang amat sangat berharga. Komitmen akan berdampak pada etos kerja atau pada budaya kerja yang sangat tinggi. Komitmen dalam diri pekerja muslim, kita batasi ya Pak, dalam makna ini adalah pekerja muslim yang profesional, yang memahami core value akhlak tadi. Maka kemudian akan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada, yang kita miliki untuk kemajuan perusahaan. Dan saudara sekalian, sikap seperti ini adalah wajib sebagai implementasi keimanan dan akidah kita dalam konteks ini adalah ketika kita bekerja. Maka bekerja, dalam hal ini kita pahami, bekerja bukan semata-mata mencari nafkah atau mencari imbalan atau mendapatkan upah dan sebagainya atau gaji, tapi bekerja adalah sekali lagi bagian dari perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita, salah satunya adalah karunia atau rezeki dalam konteks bekerja. Mana ini tercermin dari setiap kita sholat. Kita berikrar kepada Allah di doa iftitah, dan doa iftitah ini adalah ada dalam surat surat 6 atau surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatnya, inna salati, orang Islam disuruh berikrar bahwa sesungguhnya salat kita, inna salati wa nusuki, pengorbanan kita, wa mahyaya, hidup kita, bahkan wa mamat, mati kita, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Sebenarnya kalau kita membaca ayat ini atau membaca doa kita seperti ini, rasanya kalau kita renung ke dalam Pak, agak malu untuk menjadi cermin. Apakah betul kita sudah bisa mengamalkan selain menghayati ayat ini yang kita baca dalam keseharian sholat kita, dalam iftitah kita? Berat, tetapi itulah yang disuruh oleh Allah lewat lisan Kanjeng Nabi, bahwa kita memang harus seperti itu. Seluruh dimensi kehidupan kita, ya bekerja, ya mencari ilmu, ya apa saja, semua mestinya dikaitkan dengan nilai ibadah. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari ikrar kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, maka orang muslim sebagai karyawan, sebagai pekerja yang paham tentang core value ini, betul-betul dia akan bekerja dengan baik, merasa diawasi oleh Allah, bekerja dengan penuh etos, penuh akhlak yang baik, jauh dari akhlak-akhlak atau sikap yang negatif. Dia pasti akan membangun disiplin, kejujuran, amanah, bisa dipercaya, dan sebaliknya akan menjauhkan dirinya dari sikap-sikap atau perilaku yang negatif, apalagi misalnya koruptif, manipulatif, dan perilaku negatif yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Ma'ayatullah. Ngomong ma'ayatullah itu rasanya berat sekali Pak, karena ini merupakan cermin dan renungan dalam kepada kita Pak. Apakah kita sudah menjadikan diri kita orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah secara spesial, ibadah-ibadah mahdoh yang kita jalankan sesuai dengan cuknis cuklaknya, atau ibadah-ibadah lain seperti kerja, mencari ilmu, dan seluruh aktivitas kita. Karena Islam tidak pernah mendikotomi, karena semua pekerjaan di dunia itu mestinya disambungkan dengan urusan akhirat. Semua yang dikerjakan di dunia mestinya disambungkan dengan urusan ukhrawiyah. Kita belajar, kita bekerja, kita aktivitas apa saja, itu jangan dipisahkan. Karena semua ada nilai pertanggungan jawabnya.
Apa yang dikerjakan di dunia, tentu ada pertanggungan jawab di akhirat. Apa yang diucapkan kita di dunia, ada semua nilai pertanggungjawaban. Kalau kita membaca surat yang pendek yang kita hafal, Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Berat sekali Pak rasanya merenungi ayat itu. Kenapa? Pernahkah kita merenung bertanya kepada diri kita bahwa ketika membaca ayat ini kita pahami bahwa ternyata nanti Allah latus'aluna akan mensoal atau akan menguji, tepatnya bertanya atau mengaudit ya. Latus'aluna, bertanya, mensoal kepada kita apa? Yaumul qiyamah, di hari kelak qiyamah, 'anin na'im, dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan hari ini. Pernahkah jamaah sekalian kita ngebayang misalnya lagi mandi, mengguyur badan, segayung, dua gayung, pulang kerja capek, penat misalnya, letih dan sebagainya, lalu kita pergi ke kamar mandi, lalu tuh kita mengguyur badan, biur badan kita segar, fresh. Pernah kita ngebayang bahwa air yang kita pakai buat mandi juga nanti akan ditanya oleh Allah. Satu kurma yang kita makan, satu potong kue yang kita makan, apalagi nikmat-nikmat yang besar yang susah kita hitung dan kita katakan. Karena memang tidak mungkin kita menghitung karunia Allah, baik ragam maupun jumlahnya. Ragamnya nggak bisa, jumlahnya apalagi. Kata Allah dengan pasti berkali-kali mengatakan di berbagai suratnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, pasti kalau kalian menghitung, mengkalkulasi karuniaku, Allah sendiri mengatakan la tuhsuha, pasti tidak mungkin. Teman sekalian, ada bagian akhir terbatasnya waktu kita. Dalam komitmen Pak, ada hal yang sangat esensial, sangat inti di dalamnya. Di antaranya adalah trust, kepercayaan. Dalam hal ini maknanya adalah kalau ingin sama-sama komitmen berjalan dengan baik, maka semua pihak harus punya kepercayaan. Karyawan, pegawai harus punya rasa percaya kepada perusahaan tempat kita bekerja atau kantor tempat kita bekerja. Kemudian di sisi lain, seorang pimpinan, leader, atau yang punya, atau owner misalnya, juga harus menuntut dirinya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, atau al-amin. Karena ketika menjadi pemimpin, kemudian dipandang, dirasakan oleh anak buahnya, oleh karyawannya, adalah punya sosok al-amin, terpercaya, maka sangat mudah untuk menuntut kepercayaan dari karyawannya. Tidak usah dituntut Pak. Karyawan dengan lega hati akan memberikan kepercayaan itu sebagai imbal balik antara sama-sama percaya. Maka itulah pentingnya kepercayaan dalam sebuah bangunan komitmen. Ngomong al-amin, kita menjadi ingat sosok Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi sudah digelari dengan al-amin, orang yang amat sangat dipercaya. Teman sekalian rahimani wa rahimallah. Itu dalam konteks karyawan dengan perusahaan atau dengan pimpinan misalnya. Dalam konteks produk misalnya atau customer, menjaga customer, maka trust ini adalah berkaitan dengan bagaimana menjaga agar customer tetap terikat, tetap komit, dan tetap memiliki kepercayaan kepada perusahaan. Maka yang pasti dalam konteks ini adalah produk yang unggul, kemudian pelayanan yang prima atau yang memuaskan, kemudian harga bersaing. Mungkin kalau tiga itu kemudian bisa dibangun dengan baik dalam dasar bangunan komitmen, maka semuanya juga akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, teman sekalian, rahimahullah, komitmen adalah keterikatan seseorang kepada orang lain, organisasi atau perusahaan, untuk melakukan sesuatu dengan standar yang sudah disepakati bersama. Keterikatan ini didasari pada janji atau ikrar yang sudah dipahami saat seorang bergabung dalam satu pekerjaan. Namun sebagai seorang muslim profesional, maka selagi bangunan komitmen ini tidak semata-mata hanya bernilai transaksional, fisik, material, uang, duniawi, tetapi jauh dari itu sekali lagi adalah memiliki nilai moral spiritual yang dikatakan bahwa merupakan bentuk implementasi dari keimanan sekaligus dari janji, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan pada bagian akhir, ketika Rasulullah berkata soal hal-hal yang berkaitan dengan komitmen ini, kita ambil sebagai nukilan hadis atau ayat atau rujukan untuk menguatkan renungan kita. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam." Ajarkan atau katakan kepada saya qaulan fil Islam, satu perkataan tentang bab Islam atau tentang tema keislaman, ya. La as'alaka anhu ahadan ghairak, yang dengan itu saya nggak akan perlu lagi tanya-tanya pada siapapun orang lain. Jadi ini sahabat cerdas juga, ingin dijelaskan satu perkara oleh Nabi yang dengan jawaban itu dia sudah nggak butuh lagi perkara-perkara yang lain, udah merasa cukup. Nah, kemudian apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, "Qul," katakanlah wahai sahabat, "amantu billah summastaqim." Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian barengi dengan sikap istiqomah. Istiqomah, teguh pendirian. Sebagaimana kata Allah dalam surat 41 Fussilat ayat 30 yang saya rasa antum sangat familiar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ya, Rabbuna Allah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tsumma istaqamu, dan kemudian membarengi dengan sikap istiqomah, teguh pendirian, sabar, kokoh, mantap, kuat. Apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihul malaikah. Allah akan menurunkan para malaikat sambil mengatakan kepada orang-orang istiqomah apa? Satu, Allah takhafu, gak usah takut, wala tahzanu, dan gak usah sedih. Apa kata Allah? Wa basyiru bil jannah. Allah kabarkan dengan kabar gembira berupa jannah atau surganya yang karena usaha dan ikhtiar mereka beriman dengan baik. Teman sekalian, itu diantara ayat-ayat yang kita bisa sambungkan dengan tema kita. Semoga kita bisa menunjukkan sikap istiqomah dalam komitmen dalam kita bekerja. Dan oleh karena itu, perusahaan juga dituntut untuk menyiapkan dan menyediakan habit atau lingkungan kerja yang menyenangkan, tenang, dan mendamaikan agar istiqomah, agar komitmen para karyawan itu bisa langgeng, atau dalam bahasa kemarin tadi adalah istiqomah. Dan istiqomah adalah perkara yang tidak murah, Pak. Dalam amal ibadah kita, bukankah yang mahal adalah istiqomah? Kita sering mengerjakan ini, itu, tapi mandek lagi. Beramal ini, beramal itu, tapi susah istiqomah. Apapun kebaikan, itu salah satu unsur yang mendukung untuk maksimal adalah istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa berkomitmen dalam pekerjaan kita, berkomitmen dalam syariat kepada Allah, berkomitmen dalam segala kebaikan, dibarengi dengan istiqomah tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.